Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepriliana dari kelas CKM 5, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video atau film yang saya ambil. Video yang saya ambil di sini tentang perubahan iklim. Mengapa saya mengambil video tentang perubahan iklim tersebut? Karena perubahan iklim saat ini bukan hanya atau sedang terjadi di luar negeri saja, akan tetapi di berbagai Indonesia pun saat ini sedang mengalami perubahan iklim. Salah satunya pada ibu kota DKI Jakarta, yang saat ini tingkat polusi di DKI Jakarta sedang parah atau sedang meningkat. Tidak hanya di ibu kota, Yogyakarta pun saat ini mendapatkan indeks atau tingkat perubahan iklim atau polusi dengan tingkat sedang, yang dimana kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga tubuh kita dan menjaga lingkungan kita. Berikut saya akan memberikan sedikit video tentang perubahan iklim yang sedang terjadi di luar negeri. Like we've seen in previous years, that could have a massive effect on the farmers as well. For instance, we've seen in Portugal, they say that around 40% of their agricultural activity is affected by this low rainfall and high temperatures. Spain, the rainfall for this last year has been 24% below the average, which is compounded to 26% the previous year. They just don't have the water. And what this has meant is that farmers they don't have the pasture land. So instead of sending their livestock is the agricultural sector that's really hit hardest by this, because the livestock farmers can't send their animals out to the pastures. So instead of having to give them feed, which costs a lot of money, it's very expensive, and it means therefore. Nah, video tersebut mengatakan bahwa di kota Portugal hampir sekitar 40% menggunakan curah hujan. Yang dimana mereka sangat penting yang namanya air. Hingga saat ini atau tahun-tahun ini mereka sedang mengalami tahun yang sangat ekstrim bagi mereka, karena mereka melakukan aktivitas pertanian mereka tanpa menggunakan air atau dengan kekurangan air. Curah hujan yang cukup rendah dan suhu yang cukup tinggi bukanlah suatu hal yang tidak mudah bagi mereka, karena mereka harus menyimpan banyak air dan banyaknya pertanian ataupun hewan-hewan ternak yang dimiliki. Largest desalination plant located in the country's second largest city of Barcelona is providing some relief. At this beach in Barcelona, showers have been turned off to help save water. Spain is facing its longest and harshest drought in decades, and the country's second largest city would be in a Saat ini kita pindah, bukan hanya di Portugal saja yang sedang mengalami kekeringan air atau perubahan iklim. Saat ini cuplikan tadi membahas tentang adanya bantuan air yang ada di Barcelona saat ini sedang ditutup sementara, karena saat ini Spanyol sedang mengalami kekeringan masa panjang. Bantuan yang ada di pantai Barcelona memang sudah dari tahun ke tahun memberikan bantuan penyaluran air untuk para pengunjung yang datang di pantai Barcelona. Akan tetapi saat ini Spanyol yang sedang mengalami kekeringan terpanjang atau terparah. Worse situation if it wasn't for Europe's largest desalination plant. Built in 2009 in Llobregat, a few kilometers south of Barcelona, the plant supports about 5 million people in the area around the Catalan capital. But it wasn't all. Kota terbesar kedua di negara tersebut pun akan mengalami yang namanya kekeringan dan berada di situasi yang jauh lebih buruk, karena penduduknya yang lebih padat dan lebih sering dengan yang namanya menggunakan air. Bukan hanya penduduknya saja, akan tetapi pekerja-pekerja atau pabrik tersebut lebih sering dengan menggunakan yang namanya air. Adanya pabrik terbesar di Eropa, yaitu pabrik bernama desalinasi, yang dimana pabrik tersebut berdiri sejak tahun 2016. Pabrik tersebut merupakan pabrik terbesar karena mereka dapat menghidupi kurang lebih 5 jiwa orang. Maaf, pabrik desalinasi ini merupakan pabrik terbesar yang dimana berdiri sejak tahun 2009. Pabrik desalinasi ini merupakan pabrik air minum terbesar selama terjadinya perubahan iklim atau kemarau. Pabrik ini pun tetap berdiri karena pabrik tersebut merupakan pabrik terbesar dan satu-satunya terbesar di Eropa. Kemudian air ini dipompa sekitar 2 km ke dalam pabrik.
setelah melalui perjalanan dengan beberapa sistem pembersihan is removed. dan penyaringan hingga tahap Isn't akhir. just for drinking, it's also for farms and industry. While desalination accounts for a third of Gunakanlah air sebaik mungkin dan sehemat mungkin. Gunakan jika itu memang benar-benar penting dan sangat penting, lebih dari penting. Barcelona's water needs, it's expensive. 1,000 liters of desalinated water costs 70 euro cents to produce. That's more than 3 times the cost of fresh water filtered from the Llobregat River. Dan industri sementara salinasi juga menyumbang sepertiga dari kebutuhan air Barcelona. Dan biayanya pun sangat mahal, hingga 1.000 per liter air asin hingga 70 sen untuk memproduksi. Lebih dari 3 kali lipat untuk biaya air bersih yang disaring. While desalination plants are important solutions in the short term, Spain should invest in other more sustainable ways to get water running from taps despite droughts. Jadi mereka meski sedang mengalami kekeringan, mereka harus mempunyai investasi dengan cara lain agar tetap mempunyai air minum atau air mineral. Dapat kita simpulkan bahwa kita memang hidup sangat penting dan sangat membutuhkan air. Polusi udara atau iklim yang saat ini sedang terjadi dengan jangka panjang sangatlah berbahaya bagi kita dan sangat berdampak besar. Di cuplikan awal-awal video yang saya berikan tersebut, pertama sedang mengalami air karena petani-petani di sana sangat membutuhkan air atau sedang mengalami kekurangan air. Dan di cuplikan kedua mengenai tentang pabrik terbesar di Eropa yang biasanya mencakup atau meningkatkan air atau menghasilkan air minum yang sangat banyak karena akhir-akhir ini Spanyol sedang mengalami kekeringan hingga akhirnya mereka sangatlah sulit untuk mendapatkan air minum atau menghasilkan air minum. Jika perubahan iklim ini terus terjadi, maka perubahan iklim ini akan memicu terjadinya bencana alam seperti meteorologi. Meteorologi ini merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim atau cuaca. Ini adalah ilmu cuaca atau cabang dari ilmu atmosfer. Dan polusi udara juga akan menimbulkan diri kita dapat lebih cepat terkena penyakit karena kita sering menghirup udara yang penuh dengan polusi, yang dimana polusi tersebut berasal dari asap hutan, asap kendaraan, sehingga diri kita tidak bisa tetap stabil dalam menjalankan aktivitas. Dan jika kita kurang terhadap minum, maka tubuh kita tidak dapat stabil. Otak kita yang dimana sangat membutuhkan air minum, imun kita membutuhkan air minum, dan jika kurang minum pun dapat menyebabkan depresi, batu ginjal, dan infeksi saluran kemih. Untuk solusi yang bisa kami dapat di sini, tetaplah menjaga lingkungan kita walaupun sedang terjadi kekeringan. Dan kita harus berhenti untuk yang namanya pembakaran, baik pembakaran hutan, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Dan manfaatkanlah air sebaik mungkin. Jika kita tidak bisa menggunakan atau meminimalisir air tersebut, maka nanti kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa dan apa yang akan terjadi. Maka sampai saat ini kita harus lebih berhati-hati untuk bisa tetap menjaga lingkungan kita, diri kita. Jika memang kita sedang berada di situasi yang sangat parah atau polusi yang sangat parah, gunakanlah masker jika kita ingin keluar. Lindungilah, jagalah diri kita sebaik mungkin. Karena kita akan lebih cepat terpapar penyakit terhadap polusi tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya sadar masih banyak kurangnya dan masih harus lebih banyak belajar lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.